Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La yushakikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'udi wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna dhalika qadhan fil basiratika wa ihmadan li nuri sariratika. Jangan sampai meragukan kamu terhadap janji Allah, karena tidak terlaksananya apa yang telah dijanjikan itu meskipun telah tiba masanya, supaya tidak menyalahi pandangan mata hatimu atau memadamkan nur cahaya hatimu. Manusia sebagai hamba tidak mengetahui bilakah Allah akan menurunkan karunia rahmatnya, sehingga manusia jika melihat tanda-tanda ia menduga mungkin telah tiba saatnya, padahal bagi Allah belum memenuhi semua syarat yang dikehendakinya. Maka bila tidak terjadi apa yang telah dikira-kira itu, hendaknya tiada ragu terhadap kebenaran janji Allah, sebagaimana yang terjadi dalam sulhul Hudaybiyah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan impiannya kepada sahabat, sehingga mereka mengira bahwa pada tahun itu mereka akan dapat masuk Mekah dan melaksanakan ibadah umroh dengan aman sejahtera, yaitu mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tersebut dalam surat Al-Fatih ayat 27. Sehingga ketika gagal tujuan umroh karena ditolak oleh bangsa Quraisy dan terjadi penandatanganan perjanjian sulhul Hudaybiyah yang oleh Umar dan sahabat-sahabat lainnya dianggap sangat mengecewakan, maka ketika Umar rahimakumullah memajukan beberapa pertanyaan, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku hamba Allah dan utusannya, dan Allah tidak akan mengabaikan aku." Firman Allah, hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullahi ala inna nasrullahi qarib. Dalam menghadapi ujian Allah, sehingga Rasulullah dan para sahabat yang percaya kepadanya sama-sama berkata, bilakah tibanya bantuan pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya bantuan pertolongan Allah telah hampir tiba atau amat dekat. Al-Baqarah 214. Idza fatahalaka wijhatam minat ta'arrufi fala tubali ma'aha in qalla amaluka fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu an ta'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal a'malu anta muhdiha ilaih wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Apabila Allah membukakan bagimu suatu jalan untuk ma'rifat mengenal padanya, maka jangan hiraukan soal amalmu yang masih sedikit, sebab Allah tidak membukakan bagimu melainkan Ia akan memperkenalkan diri kepadamu. Tidakkah aku ketahui bahwa makrifat itu semata-mata pemberian karunia Allah kepadamu, sedang amal perbuatanmu hadiah daripadamu? Maka di manakah letak perbandingannya antara hadiahmu dengan pemberian karunia Allah kepadamu? Makrifat mengenal kepada Allah itu adalah puncak keuntungan seorang hamba. Maka apabila Allah telah membukakan bagimu suatu jalan untuk mengenal kepadanya, maka tidak usah kau hiraukan beberapa banyak amal perbuatanmu, meskipun masih sangat sedikit amal kebaikanmu, sebab makrifat itu suatu karunia pemberian langsung dari Allah. Maka ia sekali-kali tidak tergantung kepada banyak atau sedikitnya amal kebaikanmu.
Abu Hurairah rahimakumullah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, apabila aku menguji hambaku yang beriman, kemudian ia tidak mengeluh kepada pengunjung-pengunjungnya, maka aku lepaskan ia dari ikatanku dan aku gantikan baginya daging dan darah yang lebih baik dari semula. Dan ia boleh membaharui amal sebab yang lalu telah diampuni semua. Diriwayatkan Allah telah menurunkan wahyu kepada salah seorang nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah menurunkan bala ujian kepada seorang hamba, maka ia berdoa dan tetap aku tunda permintaannya sehingga ia mengeluh, maka aku berkata kepadanya, hambaku, bagaimana aku akan melepaskan daripadamu rahmat yang justru bala itu mengandung rahmatku? Karena dengan segala kelakuan kebaikanmu engkau tak dapat sampai ke tingkat yang akan aku berikan kepadamu, maka dengan bala itulah engkau dapat mencapai tingkat dan kedudukan di sisi Allah. Tanawwa'at ajnasul a'mali litanawu'i waridatil ahwal. Beraneka warna jenis amal perbuatan karena bermacam-macam pula pemberian karunia Allah yang diberikan kepada hambanya. Karena itu tiap orang saleh yang menuju ke suatu makam harus mengerti dalam ibadah yang ia rasakan nikmat ibadah. Maka disitulah akan terbuka baginya apakah dalam sembahyang atau puasa dan lain-lainnya. Al-a'malu suratun qa'imatun wa arwahuha wujudus sirril ihlasi fiha. Amal perbuatan itu sebagai kerangka yang tegak, sedang ruh jiwanya ialah terdapatnya rahasia ikhlas ketulusan dalam amal perbuatan itu. Keikhlasan seseorang dalam amal perbuatannya menurut tingkat kedudukannya. Maka keikhlasan orang abrar apabila amal perbuatan itu telah bersih dari riya yang jelas, mampu yang samar, sedang tujuan amal perbuatan mereka selalu hanya pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada hambanya yang ikhlas. Dan ini terambil dari ayat iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah dan tiada kami mempersekutukan engkau dalam ibadatku ini kepada suatu yang lain. Adapun keikhlasan orang-orang muqarrabin ialah menetapkan pengertian la haula wala quwata illa billah, tiada daya untuk menggelakkan dan tiada kekuatan untuk berbuat apapun kecuali dengan pertolongan langsung dari Allah. Tiada daya kekuatan sendiri, sedang semua itu hanya daripada Allah. Ia merasa bahawa semua amal perbuatan semata-mata karunia Allah kepadanya, sebab Allah yang memberi hidayah dan taufik. Ini terambil dari ayat iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mengharap bantuan pertolongan sebab kami sendiri tidak berdaya. Amal orang abrar dinamakan amal lillah, beramal karena Allah, sedangkan amal muqarrabin dinamakan amal billahi, beramal dengan bantuan karunia Allah. Amal lillah menghasilkan sekedar memperhatikan hukum lahir, sedangkan amal billahi menembus ke dalam perasaan hati. Seorang guru berkata, perbaikilah amal perbuatanmu dengan ikhlas dan perbaikilah keikhlasanmu itu dengan perasaan tidak ada kekuatan sendiri, sedang semua kejadian itu hanya semata-mata karena bantuan pertolongan Allah Ta'ala.